bagaimana menyelesaikan bentuk persamaan diferensial pasti dalam bentuk contoh. Dan seperti kita lihat di papan ini yang telah ditulis contohnya bentuk persamaan diferensial pasti, yaitu selesaikan 2xy dx tambah x kuadrat dy sama dengan 0. Karena tidak ada kondisi awal atau batas, maka kita harus menyelesaikan dalam bentuk solusi umum. Penyelesaiannya, pertama kita menentukan bentuk. Mana yang bentuk M dan mana yang bentuk N. Selalu yang berpasangan dengan dx itu adalah bentuk M. Berpasangan dengan dx yaitu 2xy. Sedangkan yang N, bentuk N itu yang berpasangan dengan dy yaitu x kuadrat. Jika M ini, bentuk M ini kita turunkan terhadap y, dok M terhadap y, maka hasilnya, jadi kalau menurunkan lambang seperti ini, berarti ketika kita menurunkan M terhadap y, maka y yang dapat diturunkan, sedangkan variabel x dianggap konstanta. Jadi hasilnya menjadi 2x, karena y kalau diturunkan adalah 1. Begitu juga dengan n, dok n kita turunkan terhadap x, maka karena kebetulan di sini variabelnya cuma variabel x, maka x yang dapat diturunkan yaitu 2x. Dari hasil ini terlihat bahwa do m terhadap do y sama dengan do n terhadap do x, yaitu sama dengan 2x. Berarti ini adalah merupakan persamaan diferensial pasti. Karena do m-nya sama dengan do m terhadap y sama dengan do n terhadap do x. Nah, sekarang coba kita mau menyelesaikan seterusnya. Kalau kita sudah tahu dia persamaan diferensial, kita mulai dengan substitusi fungsi u. Dalam hal ini kita akan menggunakan u sama dengan integral m dx tambah konstanta y. Ini yang cara pertama. Kita sudah mengenal dan sudah belajar bagaimana teori substitusi fungsi u sama dengan integral m dx tambah ky. Jadi dalam ini kita tahu bahwa m adalah sama dengan 2x. Jadi integral 2x y dx ditambah dengan ky. Begitu juga ini kalau kita integralkan terhadap dx, maka y dianggap konstanta. Jadi x yang terintegralkan. Jadi kalau x kita integralkan dalam hal ini jadi seperdua, jadi 2-nya mati, habis pangkat 2. Jadi hasilnya menjadi x kuadrat y tambah ky. Sesudah kita mendapatkan u dalam hal ini dalam bentuk integral m dx tambah ky, maka selanjutnya kita turunkan u ini terhadap y. Jadi do u terhadap do y sama dengan jadi y yang terturunkan menjadi 1, sedangkan x tetap konstanta, jadi x kuadrat ini konstanta ky sudah diturunkan terhadap y, maka menjadi dk terhadap dy. Setelah kita turunkan u terhadap y, maka kita samakan turunan do u terhadap y ini sama dengan n, sesuai dengan pembahasan teorinya sebelumnya. Jadi kita tahu bersama bahwa do u terhadap y hasilnya x kuadrat ditambah dk terhadap dy sama dengan n, yaitu x kuadrat. Jika x kuadrat yang sebelah kiri kita pindah ke ruang sebelah kanan, maka hasilnya
DK sama dengan DY, DK terhadap DY sama dengan X kuadrat dikurangi dengan X kuadrat adalah 0. Jadi di sini kita bisa manipulasi bentuk DK terhadap DY ini, DK sama dengan 0 DY, kemudian kita integralkan, maka K kalau kita integralkan jadi KY karena terhadap Y ini sama dengan C1 karena masih ada berlanjut. Nah, hasil C1 ini kita masukkan kepada fungsi U yang kita telah peroleh tadi, yaitu U sama dengan X kuadrat Y, KY ini kita ganti dengan C1, jadi tambah C1. Jika ini kita pindah C1 kita pindahkan ke sebelah kiri, maka ini menjadi X kuadrat Y sama dengan U dikurang C1. Ini U kurang C1 itu boleh dikatakan adalah konstanta C. Jadi ini X kuadrat Y sama dengan C. Kalau kita mau cari selanjutnya berapakah Y, karena ini tujuannya bentuk persamaan seperti ini, berapa fungsi Y-nya, maka Y sama dengan C bahagi X kuadrat. Inilah hasilnya. Ini adalah cara yang pertama. Bagaimanakah dengan cara yang kedua? Apakah hasilnya sama? Mari kita sama-sama lihat pembahasan berikut ini. Jadi sekarang kita menggunakan fungsi U, substitusikan fungsi U dalam bentuk U integral N DY tambah konstanta Lx. Maka kita sekarang menggunakan bentuk N. Jadi N kita adalah N adalah X kuadrat DY ditambah Lx. Maka kalau kita integralkan, Y-nya ini pasti 1 karena tidak tertulis. Jadi kalau 1 DY kita integralkan, maka dia menjadi Y. Jadi hasilnya menjadi X kuadrat Y tambah Lx. Sesudah kita menentukan U, kalau kita menentukan bentuk seperti ini, maka kita turunkan U, do U terhadap do X. Jadi X yang diturunkan menjadi 2XY 2XY ditambah DL terhadap DX. Nah, sesudah kita mendapatkan turunan dari U ini, maka kita samakan do U terhadap X itu sama dengan M. Jadi kita tulis kembali harga daripada do U terhadap X 2XY tambah DL terhadap DX sama dengan M ini 2XY. Akhirnya kita juga dapat peroleh DL terhadap DX itu pasti 0. Karena ini dikurangi ini. Kita jabarkan menjadi DL sama dengan 0 DX. Kita integralkan juga ruas kanan, maka kita dapatkan Lx sama dengan C1. Harga C1 ini kita masukkan ke fungsi U kembali, menggantikan Lx-nya. Jadi sehingga menjadi U sama dengan X kuadrat Y tambah dengan C1. Akhirnya kita boleh dapat tuliskan X kuadrat Y sama dengan C. Kalau kita pindah C1 kita pindah ke ruas kiri maka menjadi C. Ukuran C1 adalah C, maka Y menghasilkan C bahagi X kuadrat. Inilah hasilnya. Maka hasilnya dengan cara yang pertama dan cara kedua dalam cara mensubstitusikan fungsi U yang berbeda,
satu dalam bentuk integral M dx tambah KY, dan ini N integral N dy tambah X, hasilnya sama. Tinggal mana kita yang pilih untuk penyelesaian yang terbaik dan penyelesaian yang secepat mungkin kita bisa pahami dan menyelesaikannya. Dan selanjutnya, demikianlah selanjutnya kita akan lanjutkan dengan bentuk persamaan diferensial tidak pasti yang kita akan bahas pada e-learning multimedia berikutnya. Terima kasih.